Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Prediksi Angka Efektif Reproduction Number COVID-19 di Jakarta berdasarkan estimator kernel. Dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, Mega Amelia Maufidah dengan NIM 013, Salsabila Nada Apsarini dengan NIM 027, dan Rita Susanti dengan NIM 040. Pertama, kami akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Next. Latar belakang dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2019 lalu, pemerintah Cina melaporkan secara resmi munculnya virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 di kota Wuhan kepada World Health Organization atau WHO. Virus yang tergolong baru ini menjadi penghambat besar bagi seluruh instansi atau organisasi kesehatan dunia untuk menemukan vaksin dengan cepat. Sejak 23 Januari 2020 lalu, seluruh akses ke Wuhan ditutup, atau yang biasa dikenal dengan istilah lockdown. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran atau penularan virus corona ini, dikarenakan semakin banyak masyarakat yang terinfeksi pada daerah tersebut. Berbagai negara melakukan segala upaya agar terhindar dari virus yang mengerikan ini, termasuk Indonesia. Akan tetapi, lebih dari 60 negara tidak luput dari serangan virus berbahaya ini. COVID-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi seluruh sektor kehidupan, mulai dari pendidikan hingga sektor ekonomi. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia resmi mengalami resesi setelah ekonomi 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Pada kuartal 3 2020, ekonomi minus 3,49%, sementara di kuartal sebelumnya minus 5,32%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Jakarta, ibu kota Indonesia, sebagai pusat pemerintahan memasuki resesi pada kuartal 3 dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal ini terjadi akibat pandemi COVID-19, mengingat Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan kasus terbanyak COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menekan angka positif COVID-19 ini. Salah satunya dengan menerapkan PSBB transisi sejak 5 Juni lalu yang diperpanjang hingga 5 kali. Pelonggaran dan perpanjangan PSBB dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, salah satunya ada R0 dan RT. Menurut epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Dr. Bayu Satria Wiratama, R0 identik dengan Basic Reproduction Number, yaitu angka pertambahan kasus tanpa adanya intervensi secara alami. Sedangkan RT adalah angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai intervensi. Jika RT ada di kisaran 1 atau di bawah 1, artinya wabah terkontrol dan patokan aman jika angka tersebut didapatkan selama 2 minggu berturut-turut. Angka RT di Jakarta mengalami fluktuasi, akan terus menurun ketika PSBB dilaksanakan, namun akan mengalami peningkatan ketika PSBB berakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan angka RT di Jakarta sangatlah bergantung pada pelaksanaan PSBB. Sedangkan PSBB tidak mungkin terus dilakukan, mengingat keadaan ekonomi Jakarta yang sudah memasuki masa resesi. Hal ini sangat mengkhawatirkan jika terjadi terus-menerus dan akan berdampak pada krisis ekonomi di Jakarta. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi angka RT di Jakarta menggunakan analisis regresi non-parametrik, yaitu estimator kernel, untuk memprediksi angka RT sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat menemukan solusi lain untuk menekan angka RT ini selain PSBB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil estimasi terhadap angka RT di Jakarta menggunakan analisis regresi non-parametrik, yaitu estimator kernel.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait prediksi angka RT ke depannya, agar pemerintah mencari solusi lain selain PSBB untuk menekan angka positif COVID-19, serta memberikan edukasi terhadap masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada dipersilahkan. COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Penyebarannya yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Menurut Dr. Mary Dame Christie Payne, gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Kasus positif COVID-19 berdasarkan panduan Surveillance Global WHO untuk novel coronavirus 2019 per 20 Maret 2020, definisi infeksi COVID-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kasus terduga, 2. Kasus probable, 3. Kasus terkonfirmasi. Kasus terkonfirmasi sendiri yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi COVID-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis. Klasifikasi infeksi COVID-19 di Indonesia menurut buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 per 27 Maret 2020 sebagai berikut. 1. Pasien dalam pengawasan atau PDP, 2. Orang dalam pemantauan atau ODP, 3. Orang tanpa gejala atau OTG, dan keempat ada kasus terkonfirmasi. Kasus terkonfirmasi sendiri yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. RT. RT adalah angka reproduksi efektif COVID-19 di setiap wilayah atau negara yang memberikan gambaran tentang kondisi epidemi terkini lewat estimasi jumlah rata-rata penularan yang terjadi per satu kasus infeksi. Angka RT ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat digunakan untuk mengukur laju penularan virus secara real-time berdasarkan thebonza.com. Sebagian orang mungkin lebih familiar dengan R0, yaitu angka reproduksi dasar dari suatu epidemi. Dilansir dari Storm 2020, sifat manusia yang sangat adaptif membuat nilai R itu sendiri merosot, sehingga menurut para ahli epidemiologi bahwa satu-satunya cara yang benar untuk memerangi COVID-19 adalah dengan memahami dan mengelola RT. Nilai RT tidak bisa langsung dihitung, sehingga harus dilakukan estimasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi nilai RT COVID-19 adalah estimasi Bayesian menurut Bettencourt dan Ribeiro tahun 2008. Menurut mereka, digunakan model klasir yang berhubungan langsung dengan data deret waktu sebagai berikut. Nah, sesuai dengan persamaan nomor 1 untuk mengestimasi angka RT. ST sendiri adalah jumlah rata-rata ketentuan pada waktu T, dan IT adalah jumlah rata-rata infeksi, sedangkan N besar adalah jumlah penduduk yang telah menurun karena penyakit tersebut. Dengan beta adalah tingkat terjadinya kontak fisik, dan gamma pangkat -1 adalah masa infeksi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Jakarta. Jakarta sendiri terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Nah, berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Jumlah ini sudah termasuk WNA sebanyak 4.380 jiwa. Sedangkan perekonomian DKI Jakarta sendiri, menurut Bank Indonesia, kinerja perekonomian DKI Jakarta menurun signifikan pada triwulan 2 2020 dibandingkan dengan triwulan 1 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Nah, bagaimana keadaan Jakarta saat pandemi? Nah, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan 3 2020 diperkirakan membaik seiring dengan penerapan PSBB transisi serta beberapa perbaikan indikator ekonomi global pada semester 2 2020. Untuk keseluruhan tahun, ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi pada semester 2 2020 diperkirakan lebih baik dari semester 2 2020. Estimator kernel. Suatu fungsi kadot disebut fungsi kernel jika K fungsi kontinu, berharga real, simetris, terbatas, dan integral min tak hingga sampai tak hingga K YDY sama dengan 1. Jika K suatu kernel dengan sifat sebagai berikut. Nah, ada beberapa contoh fungsi kernel menurut Hartley 1991. Di antaranya ada seragam, segitiga, Epanechnikov, dan Gauss. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. MAPE atau nilai tengah kesalahan persentase absolut adalah rata-rata dari keseluruhan persentase kesalahan atau selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan. Rumus untuk menghitung MAPE sendiri adalah sesuai dengan persamaan 2.12, yaitu sigma dari T sama dengan 1 sampai N, absolute P, ET per N besar. Dengan PE adalah XT min FT per XT dikali 100. Menurut Lewis 1982 dalam Chen et al. 2007, bahwa nilai MAPE yang dihasilkan memiliki beberapa kriteria dan interpretasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai MAPE kurang dari 10%, maka peramalan dikatakan sangat kuat. Nah, apabila nilai MAPE lebih besar sama dengan 10% atau kurang dari 20%, maka peramalan dikatakan baik. Untuk nilai MAPE lebih dari sama dengan 20%, kurang dari 50%, peramalan masih dalam kewajaran. Dan apabila nilai MAPE sudah melebihi sama dengan 50%, maka perkiraan tidak akurat. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Bab ini akan dijelaskan oleh Mega. Kepada Mega, dipersilahkan. Untuk yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, di mana menurut Sugiono 2011, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan penelitian asosiatif, di mana menurut Sugiono 2005, penelitian asosiatif adalah rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, perbandingan, dan generalisasi. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2020 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Pada bulan November, minggu pertama, peneliti melakukan studi pustaka. Dilanjut dengan menyelesaikan pendahuluan atau bab 1 pada minggu ke-1 dan kedua, dan menyelesaikan tinjauan pustaka dan metode penelitian pada minggu ketiga, dan menyelesaikan analisis dan pembahasan pada minggu keempat.
Dan untuk bulan Desember, dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 melakukan finishing. Next. Yang keempat yaitu tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan secara daring menggunakan beberapa media koordinasi meeting online seperti WhatsApp dan Zoom meeting untuk mencari, membahas, dan menganalisis sumber data yang digunakan selama penelitian. Selanjutnya yang kelima yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian kami ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Di mana variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kasus positif COVID-19 di Jakarta dengan menggunakan 153 observasi sebagai data in sample, yaitu data pada tanggal 1 Juli sampai 30 November 2020. Sedangkan untuk variabel dependen sendiri adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah data laju pertumbuhan penularan virus corona atau effective reproduction number RT dengan menggunakan 153 observasi data in sample, yaitu data pada tanggal 1 Juli sampai 30 November 2020, dan mendapatkan 7 observasi sebagai outsample, yaitu data pada tanggal 1 Desember sampai 7 Desember 2020, di mana fungsi data outsample di sini untuk memprediksi data RT di masa depan. Selanjutnya, yaitu data dan sumber data. Untuk datanya sendiri, peneliti ini menggunakan jenis data sekunder yang melibatkan satu variabel kuantitatif, di mana data berbentuk time series yang mengambil objek kota Jakarta. Dan untuk sumber datanya, pengambilan data dilakukan melalui situs web startup analisis big data, yaitu Bonsha, untuk data RT COVID-19 Jakarta, dan situs web covid.go.id, untuk data kasus positif COVID-19 di Jakarta. Dan pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah dataset statistik, di mana penggunaan dataset statistik adalah penggunaan data yang sudah tersedia. Next. Selanjutnya adalah bab 4, analisis data atau pembahasan. Bab ini akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada dipersilahkan. Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa data memiliki plot fluktuasi yang berarti tidak menunjukkan adanya tren. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis regresi non-parametrik, khususnya estimator kernel, yang digunakan untuk melakukan prediksi, karena dianggap salah satu estimasi yang sangat sederhana. Kemudian, untuk pemilihan bandwidth optimal menggunakan metode CV. Berdasarkan metode cross-validation atau CV, pemilihan bandwidth optimal dari variabel respon Y, yaitu RT COVID-19 di Jakarta, dengan menggunakan software AirCode, hasil bandwidth optimal H diberikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, didapatkan bahwa nilai CV minimum ada pada bandwidth 160, yaitu nilai CV minimumnya adalah 0,01602543, yang berarti bandwidth optimalnya adalah 160. Kemudian, dari nilai bandwidth tersebut, berdasarkan tabel sebelumnya, menunjukkan bahwa nilai CV minimum adalah 0,01602543 dan dicapai pada bandwidth 160 yang merupakan bandwidth optimalnya. Maka didapatkan hasil dari plot angka reproduksi efektif atau RT COVID-19 yang diamati dan estimasi di Jakarta menggunakan estimator kernel yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya adalah plot data pengamatan dan estimasi dari RT COVID-19 di Jakarta dengan menggunakan H optimal. Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa plot hampir sama dengan plot data asli RT terhadap kasus positif COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean square error atau MSE dan mean absolute percentage error atau MAPE yang diperoleh memiliki nilai yang kecil.
Next. Selanjutnya adalah prediksi data outsample. Berdasarkan estimasi model dengan menggunakan estimator kernel untuk data in-sample, didapatkan nilai MSE sebesar 0,0155578 dan MAPE sebesar 8,803824%. Hal ini menunjukkan bahwa MAPE kurang dari 10%, yang berarti estimator kernel merupakan estimator yang tepat untuk memprediksi data RT COVID-19 untuk kategori in-sample. Kemudian setelah kita memperoleh data MAPE untuk data in-sample, maka kita akan melakukan prediksi terhadap data RT COVID-19 di Jakarta untuk 7 hari ke depan, yaitu dimulai dari tanggal 1 Desember 2020 hingga tanggal 7 Desember 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa di kolom kedua dari sebelah kiri yaitu aktual RT merupakan data asli RT COVID-19 di Jakarta dari tanggal 1 Desember sampai 7 Desember. Sedangkan di kolom selanjutnya yaitu kolom prediction RT merupakan data hasil prediksi menggunakan estimator kernel dengan bandwidth optimal 160. Dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara data aktual dengan data prediksi, sehingga diperolehlah hasil AP, yaitu absolute percentage error untuk masing-masing prediksi. Next. Kemudian, berdasarkan tabel 4.3, tabel di atas, dapat diketahui bahwa prediksi RT COVID-19 di Jakarta dengan menggunakan kernel estimator untuk 7 hari ke depan memperoleh MAPE sebesar 10,0329%. Hal ini membuktikan bahwa kernel estimator merupakan estimator yang baik untuk memprediksi data RT COVID-19 untuk 7 hari ke depan, karena MAPE masih berada di 10%. Kemudian setelah kita memperoleh MAPE untuk in-sample dan out-sample, maka kita akan menghitung MAPE untuk overall data, yaitu baik data in-sample maupun out-sample, dan diperoleh MAPE sebesar 8,857596%, kurang dari 10%. Artinya, estimator kernel memiliki akurasi yang tinggi untuk memprediksi RT COVID-19 di Jakarta. Next. Nah, untuk bab terakhir yaitu bab 5 penutup. Bab ini akan dijelaskan oleh Mega. Untuk yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kami adalah berdasarkan bandwidth optimal yaitu 160 diperoleh model estimasi yang dapat digunakan untuk memprediksi RT COVID-19 di Jakarta. Dan nilai MAPE-nya sebesar 8,8575996%, kurang dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa estimator kernel memiliki akurasi yang tinggi untuk memprediksi efektif reproduction number atau RT COVID-19 di Jakarta. Selanjutnya yaitu saran dari peneliti ini adalah penelitian menggunakan analisis estimator kernel dapat juga diterapkan pada bidang lain, tidak hanya bidang kesehatan, namun juga pada permasalahan ekonomi dan sosial. Pada data lain juga mungkin dapat digunakan analisis metode ARIMA sebagai pembanding. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.